Roy Suryo, Rismond, dan Tifa tidak percaya dengan Barreskrim Polri dan mereka akan kerjasama dengan luar negeri dari Eropa dan Australia. Demikian katanya dan inilah kabarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini di sini sebagai ilmuwan, sebagai peneliti. Alhamdulillah rekan-rekan para ilmuwan dan para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi penelitian yang terkait dengan kebenaran ilmiah yang ingin kita sampaikan kepada, dan itu adalah menjadi sebuah hak bagi kita, hak asasi manusia untuk bisa mendapatkan kebenaran yang sejujur-jujurnya secara kaidah ilmiah. Nah, berikut ini adalah rekan senior saya mewakili yang nanti akan menjalankan network para ilmuwan dari Eropa, dari Amerika, dan dari Australia. Bapak Agus Yunanto akan memberikan tambahan keterangan bagaimana nanti kami akan melakukan kolaborasi dan kerjasama internasional untuk melakukan penelitian sesuai dengan metodologi yang kami miliki masing-masing. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan media yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih Bu Dr. Tifa, Dr. Suryo, Bang Ahmad Kasinuddin, Bang Medi. Tadi malam to the point saja, saya berkomunikasi dengan salah seorang sahabat saya yang bekerja di UN New York, Amerika. Saya sampaikan tentang masalah ini. Tinjauannya dari segi ilmiah, dari sains, bukan dari politik dan apalagi hukum ya. Nah, alhamdulillah sahabat saya yang bekerja di UN atau PBB di New York akan menghubungkan saya selaku perwakilan diaspora dari Amerika, Eropa, dan Australia. Saya baru pulang dari Australia sebulan yang lalu. Itu akan menghubungkan saya dengan contact person atau liaison officer yang dari UN atau PBB Jenewa. Jadi akan ditindaklanjuti berupa pemberitahuan surat apakah nanti dari tim hukum atau dari Dr. Tifa terkait dengan masalah ini yang terkait dengan sains atau ilmiah. Itu saja, mudah-mudahan upaya ini akan menjadi gaung lebih besar secara internasional ya. And I have to say to all of you that last night, alhamdulillah, I called to my colleague, my best friend in New York, which is she work for the UN of New York in America. She told her that she will help me to connect with her colleagues in UN in Geneva, Europe. So inshallah, in the near future, we are going to talk with our colleague in UN of Geneva in Europe. Saya kira itu saja yang bisa saya tambahkan. Dr. Tifa, kita berdoa sama-sama, kita berjuang bersama-sama dari sisi keilmuan, sisi sains ya, bukan dari sisi yang lain ya, yang lebih jelas ini. Karena Dr. Tifa ini, Dr. Suryo ini adalah orang-orang yang punya ilmu gitu ya. Barangkali itu tambahan sedikit dari saya. Bang Medi, terima kasih atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia. Kalau menurut saya nih ya, menurut saya pribadi, mereka ini justru membongkar kedok mereka sendiri. Ya. Karena saya yakin gerakan-gerakan mereka ini ya tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti ada backingan dari pihak-pihak tertentu. Bisa jadi mungkin dari hal finansial. Ya. Coba kita pikir, membawa ahli dari luar negeri, dari Eropa katanya, dari Amerika, Australia, dipikir itu gratis. Nggak akan gratis itu. Dan itu tidak murah loh. Ya. Mereka dapat dari mana uang tersebut? Ya. Jadi menurut saya, gerakan mereka ini bukan hanya mencari kebenaran dan keabsahan ijazah Pak Jokowi, tapi ada kepentingan-kepentingan tertentu yang selama ini tidak suka dengan kebijakan Pak Jokowi, terutama yang namanya
sterilisasi. Kalau menurut teman-teman seperti apa? Silakan komen di bawah. Kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Barreskrim Polri karena proses yang sepihak ini sangat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Karena proses sepihak ini tidak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum, melainkan memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli. Karena itu kami menduga kuat ada motif penyelamatan kepentingan Jokowi sekaligus legitimasi kriminalisasi terhadap kami dan Profesor Edi Sunjana SHMSI dilaporkan oleh saudara Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025. Barreskrim tiba-tiba bergerak cepat memproses aduan masyarakat tentang ijazah palsu Jokowi dan menyebut sudah 90% melakukan penyelidikan yang akan dituntaskan melalui tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Berkenaan dengan hal itu, dengan dalih telah ada hasil tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Keempat, kami hanya akan mempercayai dan menerima hasil uji laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi sepanjang proses tersebut melibatkan berbagai stakeholders, terlapor di Polda, akademisi, lembaga kredibel, ahli dari internasional hingga perwakilan DPR. Intinya, kami menuntut audit forensik terhadap ijazah Jokowi melalui lembaga ad hoc yang bersifat inklusif, independen, dan kredibel. Demikian pernyataan hukum disampaikan. Jakarta, 12 Mei 2025, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, tertanda Petrus Salistinus SH Koordinator Litigasi, Ahmad Kosidudun SH Koordinator Non Litigasi. Dan kami nanti akan edarkan dengan lampiran sejumlah tim advokat yang ada dalam tim ini, diantaranya ada Dr. Amir Samsudin SHMH, mantan Menteri Hukum dan HAM, kemudian ada Dr. Abraham Samad SHMH, mantan Ketua KPK, Maijen TNI Purnawirawan Samsu Jalal SHMH, beliau mantan Danpom Abri, kemudian ada Dr. Ahmad Yani SHMH, kemudian ada juga Dr. Herman Kadir SHMH, Muhammad Samsud Jalil SHMH, Ismar Samsudin, dan yang lain sebagainya. Baik, selanjutnya kami mohonkan kepada Bang Petrus Salistinus selaku koordinator litigasi untuk menyampaikan seruan untuk membersamai rencana pemanggilan klien kami di Polda Metro Jaya. Kami harapkan seluruh rakyat bisa hadir membersamai klien kami, baik untuk panggilan hari Rabu dan hari Kamis. Hari Rabu terhadap Dizal Fadila, hari Kamis terhadap Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa, juga pemanggilan pada hari-hari yang lainnya. Kepada Bang Petrus Salistinus kami persilakan. Baik, terkait dengan upaya kriminalisasi yang saat ini tengah berjalan, kami menghimbau kepada rekan-rekan advokat, para praktisi hukum, supaya kita semua bersatu memberikan dukungan kepada Mas Roy Suryo dan kawan-kawan yang saat ini menghadapi proses yang secara nyata menurut pandangan kita ini bagian dari kriminalisasi, supaya proses ini berjalan secara benar, terutama pihak Polri harus netral. Pihak Polri tidak boleh berpihak, karena dalam kaitan dengan respons terhadap laporan Jokowi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, nampak sekali polisi sudah melangkai hal-hal penting yang harusnya didahulukan. Ini menunjukkan bahwa sinyal kriminalisasi itu mulai terjadi. Ya, panggilan terhadap terlapor dengan agenda klarifikasi itu sebetulnya langkah yang menurut kita keliru besar, karena yang harus diklarifikasi adalah pihak pelapor. Karena kita tahu di dalam KUHP itu ada beberapa pasal mengenai persangkaan palsu, laporan palsu, sehingga orang kemudian menjadi korban dari laporan palsu, dan itu sudah banyak terjadi. Nah, kami minta supaya dalam kaitan dengan perkara ini seharusnya Polri menjadikan momentum untuk berbenah, bertindak secara objektif, terutama memberikan pelayanan keadilan secara benar. Saya kira itu.